Oke, kita akan memulai seri yang baru yang judulnya Pemenuhan Perjanjian Suluh. Ini kelihatannya sangat dikenal kalian kan ya? Tunjukkan kepada saya dengan jari kalian. Ini buku keberapa? Buku 3? Buku 2? Banyak yang bilang ini buku 2, tapi ini buku 8 loh. Saya rasa tahun lalu buku ke-7 keluar dan kita telah membaca dan menyelesaikan buku ke-7. Dan kamu mungkin berpikir, apa lagi ya? Saya udah selesai loh buku 7. Jadi, tahun ini kita akan menunggu buku ke-8 untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan saya pikir mungkin saya bisa tunjukkan sedikit preview untuk seri pendek tentang buku ke-8. Kenapa kalian nggak kelihatannya kayak kurang senang? Saya nggak meminta tepuk tangan. Jadi kamu siap kan? Siap dengan buku ke-8 kan? Sudah selesai dengan buku ke-7 kan? Ya? Akhir Januari, ya? Oke? Saya nggak bercanda, tapi buku ke-7 itu sangat-sangat penting. Ada yang tahu buku ke-7 tentang apa? 10 perintah dan hukum Taurat. Ini sangat penting karena kita harus mengerti akan hal itu supaya kita bisa mengerti buku ke-12. Oke? Jadi, ada inspirasi, motivasi untuk kalian baca seri sejarah penebusan. Dan gereja pusat kita di Korea melakukan seperti maraton membaca Alkitab dan seri sejarah penebusan, dan mereka melakukan satu buku seri sejarah penebusan setiap bulan. Jadi saya ingin meminta kalian semua untuk membaca Alkitab dan seri sejarah penebusan untuk mengerti Alkitab. Oke? Setidaknya kita coba untuk senang tentang seri yang baru ini, Pemenuhan Perjanjian Suluh. Ini akan menjadi lebih dalam dari buku kedua. Banyak yang melihat mengangkat 2 jari kan kalau mengira ini buku kedua. Buku kedua itu adalah Perjanjian Suluh dan Perjalanan Padang Gurun. Ini juga buku ke-8 juga menceritakan periode yang sama, tapi mengajarkan sesuatu yang lebih dalam tentang keluar dari Mesir dan juga tanggal dan hari raya yang terjadi pada Padang Gurun. Jadi bacaan utama kita dari Perjanjian Suluh itu ada di Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat itu akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amor itu belum genap. Jadi ini adalah Perjanjian Suluh, dan mari kita pikirkan kenapa hal ini sangat penting. Di dalam cahaya sejarah penebusan, Perjanjian Suluh bisa dianggap sebagai perjanjian yang paling penting dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Suluh menubuatkan pemulihan dari keturunan Israel dan tanah yang dijanjikan kepada mereka. Jadi, kepentingannya adalah pada keturunan dan tanah yang dijanjikan pada Abraham. Dan kita telah belajar lagi dan lagi sebelumnya ya. Ini penting kenapa? Karena ini mengarahkan kita kembali, dan ini adalah janji dari pemulihan benih yang hilang. Jemaat Allah, anak-anak Allah yang hilang di Taman Eden karena kejatuhan, dan pemulihan dari Taman Eden, tanah di mana jemaat Allah dan Allah tinggal bersama dan merasakan berkat dari surga.
Jadi ini adalah porsi dari sejarah Israel yang menunjukkan kepada kita skala besar dari pekerjaan penebusan dan tujuan dari janji penebusan Allah. Itu adalah nubuat tentang karya penebusan besar Allah bagi orang-orang Yahudi. Dan ini untuk kita lebih besar lagi untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah yang dijanjikan kepada mereka. Jadi mari kita pikirkan janji apa yang Allah berikan melalui perjanjian ini dan artinya apa. Yang pertama, perjanjian suluh pada masa ini, pada pembuatan perjanjian ini, Allah menunjukkan kepada Abraham suluh yang menyala, yang melambangkan kehadiran Allah. Yesaya pasal 10 ayat 17. Maka terang Israel akan menjadi api dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakarnya. Jadi yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakarnya dan membakar habis putri malu dan rumputnya pada suatu hari juga. Api biasanya menggambarkan roh Allah dan keberadaan Allah. Gunung Sinai itu terbakar kan? Ketika Allah datang ke atas Gunung Sinai. Ketika Allah datang kepada Musa melalui tanaman yang terbakar kan, tapi tidak hancur. Jadi ini menunjukkan keberadaan Allah. Jadi saya berdoa, mari kita berdoa, tahun ini kamu akan terbakar oleh api. Puji-pujian, doa kita, hidup kita akan penuh dengan semangat dan api-api apa itu? Api suluh yang menyala dari Roh Kudus. Yesaya pasal 62 ayat 1. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Kata suluh di sini adalah ash dalam arti api. Dan ia menunjukkan perapian berasap yang menandakan penderitaan berat yang akan dihadapi oleh Israel di masa depan. Saya akan berbicara ini nanti, tapi perjanjian suluh adalah janji Allah terhadap apa yang akan terjadi supaya janji Allah akan tanah itu diberikan kepada Abraham. Jadi supaya perjanjian itu bisa digenapi, hal ini harus terjadi. Dan satu bagian itu adalah suluh Allah, api Allah. Yang artinya bagus, kita perlu itu. Tapi sisi lain dari koin itu adalah ini ada perapian berasap yang sebenarnya kita tidak mau. Karena ini menggambarkan penderitaan berat yang akan dihadapi Israel yang akan mereka hadapi di Mesir. Jadi, ada satu hal yang harus kita sadari adalah di setiap tokoh di Alkitab, setiap orang-orang Allah, baik pria atau wanita, setiap kali Allah memenuhi perjanjiannya, setiap Allah melakukan pekerjaannya, apakah semua lampunya nyala? Jadi setiap ada pekerjaan dari Allah, setiap pekerjaan Allah muncul kepada orang-orangnya, apa yang terjadi? Akan ada penderitaan yang datang bersama-sama. Masalah datang sebelum jawaban Allah datang. Masalah datang, kematian datang kepada kita sebelum kita mencari kehidupan kan. Itu karena dari kejatuhan. Tapi di sini ini seperti dua sisi koin. Kamu punya suluh yang menyala, tapi apa yang akan datang bersama dengan dia? Perapian yang berasap. Kejadian pasal 15 ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ulangan pasal 4 ayat 20. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya. Jadi
perapian berasap ini seperti dapur peleburan besi. Itu di Mesir untuk membuat jemaatnya menjadi milik dia. Saya berpikir mereka di Kanaan kan, tapi kenapa Allah membawa mereka ke Mesir dan membuat mereka menderita di dalam perapian berasap lalu membawa mereka kembali lagi ke Kanaan? Pertanyaan ini saya tidak akan jawab pada hari ini, karena saya harap dan saya berdoa buku ini saat kita terus membacanya akan memberikan jawaban kepada kita. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 51, sebab mereka itu umatmu dan milik kepunyaanmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir, dari tengah-tengah dapur peleburan besi. Ini hal yang sama juga ada di Yeremia pasal 11 ayat 4. Jadi mari kita pikirkan isi dari perjanjian suluh. Ada 2 macam perjanjian yang dibuat di sini. Allah masuk dalam perjanjian dengan Abraham sebanyak 7 kali. Jadi Allah membuat perjanjian dan memberikan perjanjian kepada Abraham 7 kali sepanjang hidupnya. Dan dari 7 perjanjian yang dibuat, yang keempat adalah perjanjian suluh. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ini menunjukkan kepada kita kalau perjanjian suluh itu adalah di tengah-tengah atau pusat dari perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Jadi ini menjadi pusat dari perjanjian dengan Abraham. Ini mungkin kelihatan sangat terang ya di sini, tapi ini adalah ringkasan dari 7 perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Yang pertama, di Kejadian pasal 12 ayat 1-3, ketika Allah memanggil Abraham keluar dari Haran, Ia berkata kalau kamu akan menjadi berkat. Perjanjian yang kedua, Allah menunjukkan perjanjian tanah perjanjian untuk pertama kali, Kejadian pasal 12 ayat 7, dan Dia menjanjikan tanahnya. Yang ketiga, perjanjian atas tanah Kanaan dan keturunan, Kejadian pasal 13. Yang keempat, perjanjian suluh, konfirmasi dari perjanjian atas Kanaan dan keturunan. Itu ada di Kejadian pasal 15. Ya, perjanjian kelima itu adalah perjanjian sunat. Itulah tanda untuk perjanjian kekal. Jadi sunat itu adalah tentang benih, tentang membedakan keturunannya atau orang-orangnya. Kejadian pasal 17. Yang keenam, konfirmasi dari perjanjian janji atas kelahiran Ishak. Yang lebih spesifik, melalui Ishak, ia akan memberikan keturunannya. Dan yang terakhir, perjanjian ke-7, seluruh bangsa akan diberkati melalui benih dari Abraham. Jadi, kalau kamu bisa melihat ini, apa 2 perjanjian utama di sini? Saya rasa saya sudah sebut ini ya, keturunan dan tanah. Diulang-ulang, Allah berkata kepada Abraham, saya akan berikan kamu keturunan, saya akan berkati kamu dengan keturunan. Saya akan berikan kamu orang-orangnya dan tanah. Dan tampaknya hubungan antara Allah dengan Abraham seperti itu seperti Melkisedek memberkati Abraham. Allah dengan memberkati Abraham memenuhi kehendak Allah. Jadi ini kayak perjanjian yang win-win, yang sama-sama menang. Dengan memberkati Abraham, Allah memenuhi apa yang Ia kehendaki. Semoga kita menjadi seperti Abraham, sehingga Allah harus memberkati kita, sehingga Allah bisa mendapatkan apa yang kehendaki dari kita. Amin. Jadi Allah berkata, saya akan berikan kamu keturunan. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Allah untuk keturunan dari Adam, jemaatnya, anaknya itu bisa dipulihkan lagi. Ya kan? Tentu saja pada akhirnya baik untuk kita, lebih baik untuk kita daripada untuk Allah kan. Karena ini kelihatannya jauh lebih baik untuk kita. Dan melalui Abraham, Allah berjanji kepada Abraham, saya akan berikan tanah itu. Tapi tanah itu untuk apa? Ini adalah teritori untuk kerajaan Allah. Jadi untuk mengubahnya lagi, kita harus pikirkan alasan kenapa Allah memberkati kita. Apa yang Allah ingin lakukan dengan berkat yang Ia berikan kepada kita.
supaya saya bisa hidup dengan sombong dan enjoy untuk diri kita sendiri. Kita harus pikirkan, kenapa Allah memberikan saya apa yang Allah berikan pada saya. Ketika kita di gereja Sion berkata, berkat diberikan dari Allah, tolong jangan samakan dengan dolar saja, atau duit, atau uang saja. Berkat apa yang Allah berikan kepada kita? Talenta yang berbeda. Kadang-kadang orang diberkati dengan waktu, berapa orang diberkati dengan rambut yang lebih banyak, dengan rambut hitam, dengan ketinggian, berapa orang diberkati dengan yang lebih pendek mungkin. Jadi hal yang berbeda kan? Mungkin lucu, tapi talenta yang berbeda, hal yang berbeda yang kita miliki, kadang-kadang orang diberkati dengan kekayaan lebih banyak, dengan hati yang lebih besar, dan lain-lain. Jadi kenapa Allah memberikan kepada kita apa yang Ia berikan kepada kita? Yang kedua, mari kita pikirkan pendahuluan dari perjanjian suluh. Hari ini hanya pendahuluan ya dari perjanjian suluh. Perjanjian suluh dicatat dalam Kejadian pasal 15. Ayat pertama dimulai dengan kata kemudian. Dan kamu mulai berpikir, kemudian itu dari mana? Kemudian setelah apa? Jadi kamu harus baca di mana untuk tahu hal itu? Kejadian? Oke. Perjanjian suluh dicatat di Kejadian pasal 15. Dan dikatakan kemudian. Dimulai dengan kata kemudian. Jadi, thank you. Terima kasih. Kamu berpikir, jadi apa yang terjadi di Kejadian 14 kan? Apa yang terjadi di Kejadian 14? Untuk bisa mengerti perjanjian suluh, kita harus tahu apa yang terjadi Kejadian pasal 14. Dan tentang latar belakangnya. Itulah ketika Abraham berperang melawan 4 bangsa yang bersatu pada awalnya untuk menyelamatkan Lot, ya kan? Dari Sodom. Kenapa hal ini penting? Yang pertama, awal-awalnya insiden itu, pasal itu penting karena setelah perang itu Abraham bisa menang dengan 318 orang melawan sekutu 4 bangsa. Bisa bayangkan nggak? 4 sekutu bangsa yang paling kuat dan paling hebat pada saat itu. Pikirkan 4 bangsa yang paling hebat pada saat ini. Terus bersekutu bersama. Terus melawan keluarga kamu. Bukan bangsa kamu, keluarga kamu loh. Yang memiliki 318 orang yang terlatih. Ayolah. Berapa hebatnya dia dilatih, 318 lawan 4 bangsa yang hebat. Tapi akhirnya dia menang. Ia mengusir orang-orang itu keluar dari border, dari perbatasan. Dan ya, alasan kedua pasal ini penting karena ia bertemu dengan Melkisedek dan ia diberkati oleh Melkisedek. Dan ini merupakan chapter yang sangat menarik yang muncul di tengah-tengah. Dan muncul kata kemudian. Dan Allah berkata, Abraham, saya berikan kamu keturunan sebanyak bintang di langit, dan saya akan berikan kamu tanah. Dan Abraham berkata, oke, saya percaya pada kamu. Dan Allah berkata, kamu orang benar. Tapi tentang tanah, Abraham berkata, tentang tanah saya tahu dari mana kalau kamu akan berikan kepada saya. Bagaimana pertanyaan kamu? Allah berkata, saya berikan kamu keturunan sebanyak bintang di langit. Ketika kamu sudah di atas usia, kamu akan memiliki anak. Dan kamu tidak punya anak saat itu. Kamu 80 lebih. Dan kamu tidak punya anak. Dan Allah berkata, saya berikan kamu anak sebanyak bintang di langit. Melawan, saya berikan satu tanah. Mana yang lebih gampang menurut kamu? Mana yang lebih kamu percaya dan mana yang kamu ragu-ragu? Saya akan lebih ragu-ragu yang pertama kan, tentang bintang di langit. Tanah, oh ya, Allah bisa berikan saya tanah kan. Tapi Abraham percaya yang pertama. Saya nggak bilang Abraham tidak percaya, tapi ia bertanya, bagaimana saya tahu kalau kamu akan berikan saya tanah ini? Wah, lalu Allah berkata, oh ya, bawa persembahan
dan saya akan beritahu pada kamu. Dan itulah perjanjian ini terjadi. Dan ini dia berkata, ini akan terjadi supaya kamu bisa mendapatkan tanah itu. Ini adalah seluruh prosesnya. Kamu akan melihat ketika hal ini terjadi, dan saya akan berikan kamu tanah itu. Ya kan? Jadi, mari kita pikirkan atas hal ini. Saya bahkan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini, tapi mari kita pikirkan. Kita harus pikirkan tentang kejadian pasal 14 dulu. Kejadian pasal 14. Saya jelaskan ini. Yang penting di kejadian pasal 14 adalah Abraham keluar untuk menyelamatkan benihnya. Lot itu berhubungan dengan dia. Lot itu adalah dalam silsilah dari orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi ia melindungi benih atau saudaranya, dan dia juga melindungi tanah Allah dengan mengusir orang-orang jahat itu. Allah melihat Abraham melakukan ini, dan ia memberikan perjanjian dengan dia. Dan berkata, saya akan berikan kamu keturunan, saya akan berikan kamu benih, saya akan berikan kamu tanah. Sebagai hasil dari melindungi ini semua, ia bertemu dengan Melkisedek yang memberikan dia berkat yang begitu luar biasa, yang akan yang sangat cukup sampai ia bisa memberikan persembahan Ishak. Tanpa Allah memberkati kamu dulu, kamu tidak bisa mengembalikan apapun pada Allah. Jadi saya benar-benar berdoa, semoga kita bisa melindungi iman, berkat rohania, benih dan tanah rohani yang Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa menerima berkat dari Melkisedek, supaya kita bisa melalui berkat itu, kita bisa menjadi yang hidup dalam tanda kutip. Jadi balik lagi ke dalam kejadian pasal 15, Abraham bertanya. Allah memberikan dia 2 janji, 2 berkat, keturunan dan tanah. Dan sepanjang Alkitab kamu bisa lihat ke dalam gambaran yang lebih besar. Kita tadi udah lihat pembicaraan Allah dengan Abraham kan. Tapi kalau kita lihat gambaran yang lebih besar, kita lihat apa yang Allah lakukan. Silsilah kita perjanjian. Allah memastikan kalau benihnya itu aman. Allah memastikan kalau garis keturunan dari orang-orangnya, ia sudah mempersiapkan, dan ia bertemu dengan Abraham, dan Abraham itu seperti yang orang terakhir yang Allah akan memperluas silsilah ini. Garis keturunan ini kumpulan dari benih-benih Allah. Jadi Abraham itu seperti seseorang yang Allah akan menyebarkan seluruh silsilah benih-benihnya dan benih-benih dari jemaat dia. Ya kan? Jadi ia telah bekerja untuk hal itu, dan sekarang ia ingin ia datang ke tanah itu. Jadi Allah menjanjikan pada Abraham tanah itu, dan ini sangat penting. Dan itu sebabnya perjanjian suluh fokus lebih jauh terhadap tanah. Dan kalau kita belajar perjanjian suluh dengan baik dan hati-hati, kita juga akan mengerti proses di mana kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan itu termasuk apakah kamu akan masuk, hidup atau mati. Jadi saya benar-benar berdoa kalau kamu dan saya bisa melakukan perjalanan itu dan bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Bagaimana? Hidup. Dengan hidup. Amin. Amin. Jadi supaya kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, apa yang harus terjadi lebih dahulu? Apa yang harus terjadi dahulu? Jawab saya pada atas pertanyaan ini pada akhir ya. Kita akan lihat waktu ratifikasi perjanjian.
kita udah belajar ini di buku kedua, dan kita akan lihat ringkaskan lagi sekarang. Oke? Hanya ringkasan. Yang pertama, waktu pengesahan atau ratifikasi. Bangsa Israel masuk Mesir pada tahun 1876 sebelum Masehi. Ada yang bisa jelaskan kenapa 1876 sebelum Masehi? Saya tahu kamu tahu, tapi kita tidak punya waktu, jadi mari kita lanjutkan. Kita tahu kalau tahun Exodus adalah 1446 sebelum Masehi ya. Berapa lama mereka di Mesir? 430 tahun. Jadi kamu tambah di sebelum Masehi itu artinya mundur ya kan? Jadi 430 tahun sebelum 1446 sebelum Masehi itu adalah 1876. Jadi itu adalah waktu mereka masuk ke tanah Mesir. Kamu bersama dengan saya kan? Setiap orang? Bagus. Yang kedua, ketika mereka masuk ke Mesir, mereka, orang-orang Israel, dipimpin oleh Yakub yang nama barunya adalah Israel. Dan ia membawa 70 anggota keluarga dia ke Mesir. Terima kasih kepada anak dia yang ke-11, Yusuf, yang merupakan Perdana Menteri pada saat itu. Dan saat itu ketika ia masuk ke Mesir, Firaun bertanya kepada Yakub, umur kamu berapa? Berapa umur kamu? Dan dia bilang, saya hidup penderitaan saya, ia katakan dengan penuh puisi, kalau ia berumur 130 tahun. Ketika ia masuk ke tanah Mesir. Jadi, itu tahun berapa? Tahun berapa Yakub lahir? 2006 sebelum Masehi. Bagaimana kita tahu? 1876. Ia berumur 130 tahun. Jadi, kalau ditambah, itu jadi 2006 sebelum Masehi. Nah, lalu kita hitung balik lagi. Ayahnya, Ishak. Ishak lahir tahun 2066 sebelum Masehi. Bagaimana kita tahu? Ishak berusia 60 tahun ketika ia menjadi ayah dari Esau dan Yakub. Jadi Yakub lahir 2006 sebelum Masehi, dan 60 tahun sebelum itu, karena Ishak berumur 60 tahun pada saat itu, 2066 sebelum Masehi. Kamu bersama dengan saya kan? Bagus. Hint. Semua berakhir dengan 6. 6, 6, 6, 6. Dan pada saat Ishak lahir, Abraham berumur, kita tahu, 100 tahun. Jadi, tahun kelahiran Abraham itu 2166 sebelum Masehi. Sekarang, ini adalah kuncinya. Perjanjian Sulu diratifikasi tahun 2082 sebelum Masehi. Bagaimana kita tahu? Kejadian pasal 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kejadian pasal 16 ayat 3. Jadi setelah Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Jadi umur berapa Abraham itu? Ia masuk ke tanah Kanaan umur 75. Dan 10 tahun kemudian, ia 85 kan? Istrinya Sarah mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham. Jadi benihnya itu ada di Hagar ketika Abraham 85. Umur berapa Abraham ketika Ismail lahir? Sekitar 86 tahun kan? Jadi ini estimasi. Abraham mengambil Hagar setelah tinggal di Kanaan selama 10 tahun ketika ia berumur 85 tahun. Jadi Abraham berusia sekitar 86 tahun ketika Ismail lahir melalui Hagar. Kejadian pasal 16 ayat 16. Oleh karena itu perjanjian Sulu itu pasti sudah disahkan ketika Abraham berumur 84 tahun.
Kenapa? Ayat 6, pasal 16. Pasal 16, ia berusia 86 tahun. Ya. Dan perjanjian Sulu, pasal 15. Di pasal 16 ayat 3, ia berumur 85 tahun. Dan di pasal yang sama, ia berusia 86 tahun. Jadi sebelum itu, estimasinya adalah 84 tahun. Ia berusia 84 tahun sebelum mengambil Hagar. Memiliki anak itu 16 tahun sebelum Ishak lahir. 16 tahun sebelum Ishak lahir, itu ketika Abraham umur berapa? 84 tahun kan? Jadi 16 tahun sebelum kelahiran Ishak. Kapan Ishak lahir? 2066. Dan 16 tahun sebelum kelahiran Ishak. Kamu mencoba kurang kan? Enggak, harusnya ditambah. 2066 ditambah 16. 2082. Itu adalah ketika Abraham berusia 84 tahun. Ini adalah ketika perjanjian Sulu diratifikasi. Konklusi. Kesimpulan. Kamu percaya nggak? Hanya 1 tahun setelah menerima janji yang begitu hebatnya diberikan kepada Abraham, ia bisa lupa, tidak percaya, dan ia mengambil Hagar. Bahkan Abraham, bapa dari iman, memiliki masa seperti ini. Kadang-kadang kita juga memiliki masa seperti ini kan? Tapi bayangkan apa yang harus dilalui oleh Abraham karena masa seperti ini. Kamu pikir ini mudah untuk dia? Untuk melepaskan Hagar dan Ishmael? Ada waktu kita harus bertobat, dan pada saat kita bertobat, kita harus melepaskannya. Kita harus melepaskan kesombongan saya, kita harus melepaskan dan memotong kesalahan kita. Kalau kesimpulan, janji Exodus. Kamu ingat pertanyaan saya sebelumnya? Supaya kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, apa yang harus terjadi sebelumnya? Supaya kita bisa masuk ke tanah yang baru, kita harus keluar dari tanah yang lama. Ya kan? Supaya kita bisa masuk ke tahun berkat 2024, kita harus keluar dari hidup dosa-dosa kita. Jadi janji Exodus harus terjadi sebelum kita bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Jika kita terus tinggal di Mesir, kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Perbudakan Israel di Mesir dan Exodus merupakan awal dari pemenuhan perjanjian Sulu. Taulah dengan pasti, firman Tuhan berkata pada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Bagiannya akan dibahas di buku ke-8. Jadi Exodus terjadi pada tahun 1446 sebelum Masehi dan 636 tahun sejak perjanjian itu dibuat. Pekerjaan penebusan ini dimulai dari janji Allah dan digenapi melalui pengingatan. Kamu ingat kata pengingatan ini? Kita belajar pentingnya mengingat, ya kan? Mengingat, kamu adalah orang-orang yang mengingat. Apakah orang-orang yang mengingat harus ada orang lain yang mengingat supaya mengingatkan kamu, supaya kamu bisa ingat? Saya ingat
seseorang di gereja saya, bukan di sini tapi gereja pusat, berkata, "Saya menjadi pelupa ya belakangan ini seiring saya makin tua. Jadi saya beli pil ginkgo supaya saya bisa membantu saya untuk mengingat. Tapi masalahnya adalah saya lupa untuk makan pil itu. Jadi seseorang harus mengingatkan saya untuk minum pil itu." Pekerjaan penebusan ini dimulai dengan janji Allah, tapi janji tidak bisa digenapi kecuali kita ingat. Seseorang harus ingat, ya kan? Ingat akan janji. Allah ingat. Yang pertama, Allah ingat. Allah ingat janji dengan Abraham, Ishak, dan Yakub sehingga ia bisa datang kepada orang Israel di Mesir. Dan orang-orangnya mengingat. Abraham mengingat. Ia memastikan Ishak ingat. Ishak ingat. Ia memastikan Yakub ingat. Yakub ingat dan ia memastikan salah satu dari anaknya itu ingat, dan Yusuf ingat. Ya kan? Dan melalui Yusuf, sebelum ia mati, ia meminta orang-orangnya untuk ingat. Ia berkata, "Ingat untuk membawa tulang saya keluar dari Mesir, masuk ke tanah baru, ke tanah perjanjian." Dan siapa yang ingat? Musa ingat untuk membawa tulang dari Yusuf. Jadi dari sini, mari kita pikirkan apa arti dari mengingat. Apa pentingnya mengingat itu? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa ingat? Apa yang mereka lakukan supaya generasi berikutnya bisa ingat? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa ingat sekarang? Jadi mengingat bukan hanya, "Oh, saya ingat saya harus minum pil itu." Ingat itu artinya memastikan kalau itu ada di dalam sini dan percaya di sini. Dan kita hidup dan menjadi tujuan dari hidup kita. Abraham memastikan kalau tujuan hidup Ishak adalah untuk melihat pemenuhan perjanjian Allah terjadi. Dan saat itu tidak terjadi, secara harfiah pada masa itu ia memastikan menurunkannya lagi kepada anak dia Yakub. Sampai akhirnya itu bisa digenapi. Jadi pekerjaan penebusan selesai melalui mereka yang ingat. Dan kita harus mengerti apa arti dari mengingat. Mereka yang mengingat firman Allah, janji Allah. Jadi saya berdoa, Gereja Sion, semoga kita bisa menjadi orang yang mengingat pekerjaan Allah, dan semoga kita bisa menerima, dan kita bisa menjadi mereka yang hidup melihat penggenapan dari dua janji ini. Keturunan dan tanah secara rohania. Jadi, mari kita mengingat. Mari kita keluar dari Mesir pada akhirnya. Saya berpikir, kenapa buku kedua tentang Exodus? Lalu tiba-tiba kita balik lagi ke Exodus di buku ke-8. Kenapa kita harus kembali? Dan saya menyadari, saya mungkin pikir, Allah seperti Allah berkata pada kita, apakah kalian keluar atau enggak? Ini jadi kayak kesempatan kedua, apakah kita benar-benar keluar? Ya kan? Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kita kesempatan untuk keluar dari Mesir. Benar-benar keluar dari Mesir sehingga kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian-Mu. Bapa, tolong bantu kami untuk keluar dari perbudakan, ketergantungan kita, dosa, dan kebiasaan buruk kita. Dan semoga kita bisa benar-benar mengingat untuk menaruhnya dalam hidup kita, membaca firman-Mu setiap hari, mengingat untuk berdoa kepada Kamu, ingat kalau kita adalah anak-anak Allah. Dan kami percaya Bapa,
Kalau Engkau akan menaruh firman ini ke dalam hati kami sehingga kita bisa berbuah yang baik, yang banyak. Dan kami berdoa Engkau akan memberkati Gereja Sion, setiap anggota, setiap keluarga, berkati bangsa ini, dan berkati pekerjaan misi yang Engkau izinkan kita untuk lakukan. Berkati setiap bangsa, berkati setiap pendeta, setiap orang yang mengambil bagian, sehingga pekerjaan Injil kerajaan-Mu bisa diproklamasikan sampai ke ujung dunia. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami berdoa ini semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.